Ya, kembali lagi sama gue Rizal di Ngobam, ngobrol bareng anak milenial. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman udah pada ngobam belum ya? Jadi kalau belum pada ngobam, hari ini kita akan ngobam bareng-bareng nih. Nah, kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa cantik lah ya. Udah cantik, terus peduli lingkungan. Nah, itu nikmat mana yang kau dustakan tuh kalau gitu-gitu kan? Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman merupakan waktu yang tepat jika teman-teman menonton channel ini untuk mengetahui mengenai persoalan lingkungan gitu. Sebenarnya seberapa penting sih generasi milenial ini harus bicara mengenai persoalan lingkungan hidup? Juga apa sebenarnya kontribusi yang bisa kita lakukan sebagai upaya penyelamatan kita terhadap kelestarian lingkungan? Nah, beberapa menit ke depan kita akan mendiskusikan bersama narasumber kita untuk berbicara mengenai tema-tema yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kita membutuhkan berbagai macam saran dan kritik dari semua para milenial dimanapun berada untuk bisa kita berkarya lebih baik lagi. Nah, langsung saja saya perkenalkan di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan para milenial itu udah ada namanya Kak Agis. Oke. Nah, Kak Agis ini adalah seorang perempuan wanita, juga bicara soal speak out gitu ya, bicara soal lingkungan hidup. Dan hari ini Kak Agis mewakili dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pena Masyarakat hadir ke studio para milenial untuk menyapa seluruh para milenial dimanapun Anda berada. Bisa disapa dulu nggak, Kak? Halo. Halo semuanya. Halo semuanya. Nah, Kak Agis bisa dikenalin dulu nggak sih? Siapa Kak Agis, profilnya, kesibukannya hari ini apa aja gitu, Kak? Oke, kenalin lagi aja ya. Jadi saya, halo, Agistia Lestari. Saya di sini mewakili teman-teman dari Pena Masyarakat. Gitu. Aktivitas saya sih sehari-hari masih kerja dan masih berkegiat di isu-isu lingkungan. Oke, jadi Kak Agis ini juga seorang pekerja dan juga menghabiskan waktunya untuk mengabdi lah gitu kayak di Pena Masyarakat. Ya, berkegiat lah. Berkegiatan di Pena Masyarakat. Nah, bisa dikenalin dulu nggak sih, Kak? Pena Masyarakat ini apa? Kemudian aktivitas dan kesibukannya hari ini lagi ngapain aja? Oke, teman-teman, mungkin beberapa udah ada yang dengar Pena atau mungkin beberapa belum, karena Pena sendiri itu adalah organisasi non-profit hari ini yang kita tuh fokus pada kegiatan penelitian dan juga advokasi, terutama fokus di isu-isu lingkungan. Nah, kita itu hari ini masih fokus di isu lingkungan di wilayah Banten. Oke. Meskipun nggak menutup kemungkinan kita ngomongin isu-isu nasional. Ya. Cuman hari ini kita fokus dulu karena memang masalahnya ternyata di Banten di itu Banten luar ini biasa. Udah lumayan numpuk juga kayak. Bukan lumayan. Bukan lumayan. Luar biasa. Emang udah parah. Udah. Oke. Gitu, makanya isunya udah harus udah harus fokus gitu. Iya. Gitu. Nah, teman-teman di Pena, saya kenalin dikit ya. Jadi saya nggak sendiri, yang jelas pasti nggak sendiri, ada tim. Nah, di Pena itu ada beberapa rekan-rekan saya, kawan-kawan saya. Itu ada Kak Madhair Effendi, kalau kita nyebutnya Kak Aeng ya, Kang Aeng biasanya itu selaku direktur eksekutif di sana. Ada Kang Fikri, dia Kabid Bidang Pendidikan. Ada Kang Holis untuk Kabid Advokasi. Ada saya, Agis di Kabid Informasi dan Penelitian, dan ada Kang Febri untuk Kabid Penelitian gitu. Oh, jadi bukan Kak Agis doang gitu ya? Jelas jadi timnya banyak? Banyak. Oke. Nah, kita juga lupa mengucapkan Selamat Hari Lingkungan Hidup Nasional nih, Kak. Iya, nah, hari ini merupakan Hari Lingkungan Hidup Nasional di tahun 2021. Nah, menurut Kak Agis sendiri, bagaimana sih sejarah Hari Lingkungan Hidup Nasional gitu, Kak? Kita kalau ngomongin sejarah mungkin panjang kali ya, tapi fokus langsung ke sebenarnya apa sih tujuannya? Iya. Kita ngapain sih? Merayakan apa sih? Memperingati apa sih? Jadi nanti kita takut terlalu cenderung seremonial gitu ya? Iyalah, kita ngomongin aja langsung. Jadi hari lingkungan tuh teman-teman aware gak sih gitu? Rata-rata kan susah ya. Iya. Maksudnya hari lingkungan tuh nggak diperingati sebanyak hari perayaan atau hari-hari besar lain gitu kan? Kayak Valentine Day gitu ya, yang unyu-unyu gitu ya kan? Iya benar sekali. Ya kalau hari lingkungan tuh sebenarnya cuma buat ngingetin kita aja untuk selaras sama alam. Kita udah belum sih menyeimbangkan diri kita sama alam. Yes. Kita udah aware belum sih? Udah peduli belum sih? Pedulinya kita tuh sampai mana sih? Iya. Apa yang kita lakukan gitu ya kan? Oke. Berarti Hari Lingkungan Hidup ini dirasa penting untuk teman-teman para milenial itu tahu gitu ya, Kak? Iya, benar. Oke.
Nah, menurut Kak Agis, kira-kira kenapa sih generasi milenial ini harus bicara dan aware soal persoalan lingkungan gitu, Kak? Sederhananya gini, ngomongin lingkungan itu sebenarnya ngomongin kita sendiri. Gitu. Oke, ya. Iya, itu bukan ngomongin soal sesuatu yang sangat jauh, itu sesuatu yang kayak di dalam diri kita gitu. Karena itu udah persoalannya soal apa yang akan kita lakukan hari ini dan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Gitu. Nah, kalau aku mau ngasih contoh pentingnya misalnya kenapa kita harus menjaga, memperingati dan menjaga lingkungan gitu ya, Kak? Kan, menjagalah terutama ya, menjaga lingkungan gitu. Ya karena sesuatu yang nggak pernah kamu perhitungkan, udara yang kamu hirup, air yang kamu gunakan, ya kan, itu udah kotor. Ternyata kita hari ini lebih sering menderita sakit misalnya, ya memang nggak begitu besar gitu ya, kelihatannya nggak drastis kayak COVID ya kan. COVID kan tiba-tiba dari virus terus tiba-tiba langsung begitu banyak yang terpapar gitu ya. Kalau soal lingkungan ini nggak berasa memang, makanya orang banyak nggak aware tuh di sana. Ya kan, tiba-tiba mereka nggak tahu, tiba-tiba ternyata lingkungan tuh ternyata udah kotor dari berpuluh-puluh tahun yang lalu misalnya, melalui aktivitas manusia gitu. Jadi sebenarnya dari berbagai macam hal itu ada juga efek lingkungan yang buruk terhadap kita gitu ya, Kak. Aktivitas manusia lah. Akibat dari aktivitas manusia gitu ya. Pencemaran lingkungan itu pasti akibat dari aktivitas manusia. Adalah apa yang kita kerjakan hari ini itu akan meninggalkan jejak-jejak lah, ya kan, bagi generasi kita di masa akan datang, meninggalkan jejak di lingkungan dan lain-lain gitu. Oke, nah kalau menurut Kak Agis sendiri, sejauh mana sih kesadaran generasi milenial ini yang sekarang terhadap lingkungan gitu, Kak? Kalau mau jujur-jujuran, ya jujur-jujuran. Jadi teman-teman yang merasa milenial ini harus jangan ini ya. Iya, kesadarannya mungkin sekarang udah meningkat beberapa tahun ini, ya kan? Beberapa tahun ini karena ada satu fenomena. Jadi kalau saya boleh cerita gitu, pernah dengar Greta Thunberg? Yes, Greta Thunberg. Oh, dia aktivis asal Swedia ya? Jadi, umurnya 18 tahun ya, Kak? Iya, tapi dia bergerak itu dari sejak umur 15 tahun. Nah, sebenarnya udah banyak aktivis-aktivis lingkungan dunia yang bersuara gitu ya. Tapi entah kenapa selalu timbul tenggelam dengan konflik politik, konflik sektarian, konflik dunia, global, elit gitu kan. Nah, kemunculan Greta itu bisa menjadi satu momentum yang kemudian melahirkan kesadaran masyarakat terutama dari kalangan muda hari ini. Nah, Greta ini bisa jadi apa? Inspirasi ya, Kak? Inspirasi. Akhirnya hari ini memang gerakan anak muda meskipun belum secara signifikan itu sudah luar biasa lah peningkatannya sejak beberapa tahun lalu kalau kita melihat gitu. Berarti Greta Thunberg nih menampar generasi milenial yang nggak peduli terhadap lingkungan gitu. Sebenarnya bukan cuma generasi milenial doang ya. Kita ngomongin lingkungan tuh sebenarnya nggak perlu dikriteriakan sebetulnya. Kalau boleh saya jadi ngomongin lingkungan tuh sebetulnya nggak perlu dikriteriakan antara milenial, baby boomers dan lain-lain sebetulnya. Atau yang pura-pura milenial. Pura-pura milenial benar. Soalnya pasti ada penonton yang bukan generasi milenial tapi pura-pura milenial. Karena sebenarnya Greta bukan generasi milenial dong. Greta tuh 15 tahun. Dia generasi Z. Iya. Generasi Z. Saya kurang tahu, pokoknya generasi setelah generasi milenial. Generasi setelah zaman milenium. Jadi dia bukan bagian dari generasi milenial, tapi justru kesadarannya itu menampar kita yang sudah lewat dari misalnya udah di usia dewasa dan terutama menampar para pemimpin. Kalau saya mau cerita gini, Greta itu, ya kan, kegiatannya apa sih pertama kali? Dia itu cuman demo, ya kan, bikin aksi, pasang pamflet di depan, kalau kata kita kayak di depan parlemennya Swedia, dengan membolos sekolah di setiap hari Jumat. Oh, jadi dia bolos ya? Sekolah dulu sendiri. Dia tuh sendiri. Nah, bolosnya tapi produktif ya? Campaign. Bukan nongkrong di warung kopi gitu. Bener-bener demo seharian ya, dari pagi gitu. Dan itu kemudian menyadarkan banyak orang. Lalu dia menjadi perhatian dunia. Yang jadi momentum itu adalah satu momen ketika dia diundang di dalam pertemuan dunia yang
dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 60 negara, lalu dia marah. Lalu dia menampar semuanya di sana. Dengan kalimat gini, kalian sudah merusak mimpi-mimpi saya. Berani-beraninya kalian. Oh, iya. Itu umur 15 tahun? 15 tahun, 1 tahun setelah aksinya. Ya, ketika dia diundang di Parlemen Dunia itu, di pertemuan para pemimpin dunia, itu dia menampar semuanya di sana. Dia paham bahwa kerusakan lingkungan hari ini itu bukan cuman karena akibat aktivitas, tapi karena generasi yang sudah tua ini ya kan, ya kan, yang kalau kita bisa bilang gini, kalian tuh udah deh gitu, nggak usah terlalu tamak untuk menyediakan semua supply ya kan, karena aktivitas ekonomi, karena modelnya industri ekstraktif kah gitu kan, reklamasi dan lain-lain. Jadi semua karena untuk menghidupi ya kan. Sebenarnya ketamakan. Kalau menurut Greta itu ya udah jangan tamak-tamak gitu loh. Ya kan, kalian tuh terlalu tamak gitu untuk memenuhi sistem produksi hari ini gitu. Padahal sebetulnya alam juga butuh gitu. Dan kalian itu cuman merusak dan tidak akan memberikan kami apapun selain kerusakan lingkungan nantinya gitu. Nah, Greta itu kemudian jadi simbol. Mungkin ya, jadi viral, jadi fenomena baru. Dan kenapa harus Greta? Karena Greta masih muda waktu itu. Dan harusnya untuk lingkungan itu memang ya anak-anak muda. Mungkin kalau ada yang lebih muda dari Greta ya, itu lebih keren lagi. Lebih keren lagi ya. Di usia yang 15 tahun. Mungkin kalau anak bayi udah bisa ngomong ya kan, udah bisa protes ya, lebih bagus lagi. Itu bukan nampar lagi sih, mukul kayak. Mukul itu sih. Maksudnya gue aja umur udah kepala 2 gitu Kak, kadang malu gitu, insecure gitu ya, karena di umur yang udah nggak dibilang tua sih sebenarnya. Tapi umur 22 tahun ini ya belum bisa berdedikasi apa-apa gitu terhadap lingkungan gitu ya Kak. Dan semoga para milenial ini bisa terinspirasi gitu. Dari sosok Greta Thunberg. Atau sebenarnya kita bisa menciptakan Greta baru di Indonesia gitu Kak. Harusnya. Nah, Greta ini sebenarnya dalam beberapa kali, gerakan Greta itu disebut dengan Friday for Future. Ya kan, aksinya setiap hari Jumat, dan itu melahirkan aksi-aksi di seluruh dunia. Jadi beberapa negara di dunia itu selalu melakukan aksi, dan isinya adalah pesertanya adalah anak-anak sekolah. Gitu loh. Dan ini mengembalikan budaya aksi ya, bahwa kalau di Indonesia tuh kan kalau aksi tuh kesannya rusuh ya. Anarkis kan, mahasiswa tuh kalau udah aksi tuh rusuh gitu kan, orang udah pada khawatir nggak boleh ikut aksi, nanti hadapan sama aparat dan lain-lain ya kan. Kalau akhirnya Greta mengembalikan budaya itu, bahwa aksi tuh nggak perlu. Jadi anak-anak sekolah tuh cukup jalan di sepanjang jalan-jalan utama pemerintah gitu kan, dengan bawa flyer, spanduk yang isinya adalah awareness, please aware gitu sama soal dan peduli soal lingkungan gitu. Kita tuh udah luar biasa rusak buminya gitu, harus dipulihkan kembali gitu. Jadi sebenarnya kita bisa aja menciptakan Greta baru gitu ya. Harusnya. Dan di Indonesia memang nggak rutin sih. Kayaknya aku belum lihat gerakan di Indonesia yang setiap hari Jumat, tapi dalam beberapa kali kita punya aksi namanya Jeda untuk Iklim. Itu memang ngikutin campaign-nya Greta, karena aksinya selalu di hari Jumat. Gitu. Nah, di beberapa daerah udah dilakuin, di Jakarta udah berapa kali, di Serang juga kita udah. Waktu itu kita aksi tanggal 27 November bulan lalu lah. Kita aksi. Terus di Jakarta udah beberapa kali juga. Aksinya diikutinnya sama anak-anak kecil. Seru, asik banget. Berarti kalau di Swedia ada Jumatan, kalau di kita kan ada Kamisan ya? Iya. Kalau di Swedia ada Jumatan. Benar. Tapi akhirnya ya gerakan ini tiap hari Jumat juga. Jeda iklim ini tetap hari Jumat. Jeda iklim ini terinspirasi dari gerakan yang ada di sana. Tapi memang tidak rutin setiap hari Jumat. Tapi pesertanya tuh sama serunya. Jadi kayak mengembalikan budaya aksi itu jadi asik dan seru gitu. Tertib gitu ya. Tertib dong, karena isinya anak-anak. Benar. Anak-anak ikut aksi seru banget kan. Iya. Biasanya kan identik kalau ada aksi demonstrasi, halte kebakar gitu ya kan. Atau ada provokasi dan lain sebagainya. Tapi
Ini enggak. Gerakan ini coba dilakukan dengan setertib dan harmonis dan seindah mungkin dong. gitu. Kita kan ngomongin lingkungan harus harmonis sama alam, masa aksinya nggak harmonis? Iya, masa aksinya masih bakar ban gitu ya? Iya dong, janganlah. Janganlah. Oke.